Hai, apakah Anda pernah mengalami trauma di dalam hidup Anda? Saudara, trauma pada masa kecil seringkali merupakan eh, akar masalah dari banyak perilaku-perilaku maupun emosi kita di masa yang akan datang. Saudara, kembali dengan saya, Miming Haryanto, konselor online Anda. Nah, saudara, trauma itu bisa dialami oleh siapa saja. Trauma itu sendiri barangkali bukan cuma kita bisa alami, tetapi juga barangkali melihat situasi-situasi atau kejadian tertentu di dalam hidup kita itu yang menakutkan begitu ya, sehingga kita itu menjadi takut sekali dan mengalami trauma di dalam kehidupan kita. Saudara, trauma khususnya pada masa kecil membuat begitu banyak persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, saudara, orang-orang yang pernah mengalami trauma di dalam kehidupannya itu akan mengalami begitu ya, barangkali ketakutan-ketakutan secara berlebihan, ya kecemasan yang terlalu tinggi begitu ya. Kemudian juga barangkali mengalami bahkan ada yang mengalami barangkali PTSD, post trauma stress disorder. Nah, ini adalah gangguan stres pasca trauma ya. Saya punya pengalaman di dalam melayani beberapa kasus di dalam trauma ini, saudara. Saya pernah melayani daripada orang-orang yang mengungsi di di Manado dan Bitung, dan sempat juga pergi ke Halmahera pada tahun kurang lebih 2002 ya. Jadi pada waktu itu saya masih bersama dengan teman, saya dibantu, saya dibimbing oleh seorang counselor dari Australia yang mengajari saya banyak sekali tentang trauma ini. Nah, ketika saya melayani orang-orang para pengungsi yang karena konflik internal pada tahun 98, 99 dan seterusnya sampai dengan tahun 2000-an begitu ya, di daerah Maluku, di daerah Ambon, Halmahera begitu ya. Terjadi, dan kemudian mereka itu sebagian besar itu mengungsi. Dan salah satu tempat pengungsian yang cukup banyak adalah di Manado dan Bitung. Selain di daerah-daerah yang lain tentu saja. Tetapi saya pergi ke daerah Manado dan Bitung. Dan saya mendengar begitu banyak keluhan-keluhan yang mereka alami. Mereka bercerita begitu banyak hal sekali di dalam pengalaman kehidupan mereka. Bagaimana mereka berperang, bagaimana mereka juga melihat keluarga mereka dibunuh begitu ya. Bagaimana mereka melihat juga barangkali anggota keluarga mereka mengalami penganiayaan dan seterusnya. Itu begitu melukai mereka. Nah, saudara, saya merasakan duka yang begitu sangat. Saya juga pernah pergi pada waktu tsunami di Aceh tahun 2004. Jadi ketika terjadi di tanggal 26 Desember 2004, tsunami terjadi di Aceh, di Nias, dan di Bangladesh, dan di beberapa belahan dunia yang lain sekitar sana, saudara. Nah, itu terjadi karena gempa bumi yang besar sehingga membuat air laut itu meloncat begitu ya. Sehingga mereka yang melihat dan menyaksikan daripada tsunami ini bercerita bahwa mereka melihat air setinggi dua pohon kelapa, itu tinggi sekali ya. Itu pada waktu itu. Dan saya pergi ke Aceh, saya bertemu dengan orang-orang yang menjadi survivor ya, orang-orang yang selamat daripada korban itu. Nah, saudara, trauma ini seringkali kita ingin kubur di dalam kehidupan kita. Tetapi barangkali dia akan muncul di dalam mimpi-mimpi di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita gelisah di dalam mimpi kita. Ya, kenapa? Karena ada pengalaman-pengalaman itu. Walaupun sepertinya begitu kita sudah coba mengubur mereka, tetapi itu sebetulnya pengalaman masih ada di dalam alam bawah sadar kita, dan seringkali muncul barangkali di dalam mimpi kita. Memang barangkali bukan dalam bentuk cerita atau ketakutan karena tsunami atau ketakutan karena peperangan dan yang lain-lain. Tetapi barangkali munculnya dalam bentuk mimpi, kita dikejar-kejar orang begitu, sehingga menimbulkan ketakutan yang sangat, dan kita terbangun karena mimpi itu. Saudara, apakah kita pernah mengalami trauma? Ketakutan yang luar biasa.
Barangkali tidak seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi barangkali trauma karena apa? Trauma karena misalkan melihat papa dan mama bertengkar. Wah, tengah malam kita lagi tidur barangkali. Tiba-tiba kita sayup-sayup mendengar papa dan mama itu lagi teriak-teriakan. Dan kita terkaget pada waktu bangun. Ada apa ini? Nah, itu pun bentuk daripada trauma. Walaupun kita tidak mengalami secara langsung. Ataupun barangkali melihat pertikaian langsung di depan mata kita. Papa dan mama bertengkar, barangkali termasuk juga beradu fisik begitu ya. Bahkan sampai barangkali luka sana, luka sini. Itu menimbulkan luka di dalam hati kita. Apakah Anda mengalami trauma? Nah, saudara, kalau Anda pernah mengalami kejadian-kejadian serupa, ataupun barangkali pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu Anda masih kecil. Saya pernah mengumpulkan para korban pelecehan seksual. Ya, saya mendengarkan cerita-cerita mereka. Miris sekali, saudara. Sehingga banyak kali akhirnya membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang seolah-olah begitu ya, tidak berdaya di dalam kehidupan ini. Seolah-olah punya mental sebagai seorang korban. Saya tidak mampu melakukan apa-apa di dalam hidup saya. Sehingga selalu kadang-kadang itu, ya sudahlah, seperti ini memang kenyataannya. Saudara-saudara mampu. Saudara punya kuasa atas dirimu sendiri. Nah, tetapi karena trauma di dalam kehidupanmu, seolah-olah emosimu naik tinggi terus. Kadang-kadang itu moodnya itu naik, ups and down begitu ya. Dengan tidak terkontrol. Saudara, ketika engkau mengalami hal tersebut, saudara membutuhkan teman bicara. Saudara membutuhkan orang yang bisa memahami engkau, yang memahami apa yang kau alami dan kau rasakan. Saudara, kalau engkau orangnya, silakan hubungi kami untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di dalam mengatasi trauma-trauma yang pernah engkau hadapi. Ya, barangkali karena pelecehan seksual, barangkali karena pernah diperlakukan gak adil, barangkali pernah mengalami penganiayaan, atau barangkali bencana alam di dalam kehidupanmu, dan seterusnya. Nah, itu seringkali membekas dan melukai akan jiwa kita. Sekali lagi, kalau Anda mengalami, silakan hubungi kami, dan saya sangat senang untuk bisa membantu Anda. Saudara, kalau video ini Anda rasa berguna, silakan juga share kepada orang lain. Supaya apa? Supaya mereka bisa menghentikan akibat daripada trauma yang mereka hadapi. Supaya pengalaman-pengalaman yang barangkali mereka hadapi yang tidak menyenangkan, itu bisa diatasi dengan baik. Sehingga Anda bisa kembali beraktivitas, memiliki atau melakukan sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya Anda alami. Oke, kalau begitu silahkan komen kalau Anda sesuai dengan topik ini, dan juga saudara bisa follow saya untuk mendapatkan hal-hal yang lain yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, sampai ketemu.